Minta maaf itu gampang. Jangankan minta maaf, cium kakimu saya mau. Yang penting buktikan kalau saya salah. Kan belum terbukti bersalah. Anda ke persidangan supaya kami tidak tersiksa. Ada kepastian hukum, saya siap dihukum apabila Pak Jokowi bisa menunjukkan ijazah aslinya di persidangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa dengan saya di channel Gagasan Progresif 79. Sahabat sebangsa dan setanah air di mana saja Anda berada. Ada hal yang menarik dari penyampaian Suginur dan Bambang Trimulyono, di mana bahwa Suginur itu siap untuk kemudian minta maaf, bahkan cium kaki jika terbukti bersalah. Tapi menurutnya sejauh ini dia belum bersalah. Dan Bambang Tri juga penuh harap dan sepertinya lagi sedih sekali, hampir menangis. Dia menyampaikan apa susahnya Pak Jokowi untuk kemudian membawa ijazah asli supaya kami tidak menderita. Sebuah situasi dan suasana yang terjadi pada diri kedua orang ini setelah viralnya kasus mubahalah ijazah palsu Pak Jokowi bergulir di pengadilan dan pemeriksaan saksi-saksi terus berjalan. Mereka pun tidak bisa menyembunyikan akan derita yang terjadi pada dirinya. Dan ini adalah sebuah amukan-amukan dari Bambang Tri dan Suginur terkait dengan situasi yang sedang menderanya, dan sepertinya dia sudah tak tahan lagi dengan situasi dan keadaan yang membuat dia sudah menderita. Di hadapan para kuasa hukum dia pun menyampaikan kekesalannya, kegeramannya, kekecewaannya, dan juga kesedihannya bahwa apa yang terjadi, apa yang menimpahnya ini sudah cukup menderita. Kita akan coba simak seperti apa suara-suara Bambang Trimulyono dan Suginur terhadap situasi yang sedang berjalan hari ini. Dan saya nggak mau minta maaf, kecuali terbukti bersalah. Minta maaf itu gampang. Jangankan minta maaf, cium kakimu saya mau. Yang penting buktikan kalau saya salah. Kan belum terbukti bersalah. Sudah di penjara. Sudah di penjara dan nggak boleh telepon anak istri dan diisolasi dan macam-macamnya lah. Jadi Mas Ahmad dan semuanya intinya saya dalam rangka mencari kebenaran. Saya bukan kriminal, bukan narkoba, bukan penjahat, bukan teroris. Saya hanya YouTuber yang undang narasumber. Dan saya nggak nyangka akan terjadi seperti ini. Kurang lebih gitu Mas Ahmad. Pak Bambang Tri. Saya langsung address Pak Jokowi. Apa susahnya menghadirkan ijazah asli Anda ke persidangan supaya kami tidak tersiksa? Ada kepastian hukum, saya siap dihukum apabila Pak Jokowi bisa menunjukkan ijazah aslinya di persidangan. Mantap. Cukup sekian Pak Jokowi. Mohon dengan hormat Bapak Presiden yang saya hormati, hadirkan ijazah asli Bapak di persidangan supaya nggak ada pro kontra di masyarakat dan kita semua bisa saling memaafkan. Selesai. Baik. Jelas apa yang disampaikan oleh Bambang Tri dan Suginur dikelilingi oleh para kuasa hukumnya yang selama ini getol untuk membela dia mati-matian. Bagaimana para kuasa hukum ini itu berjibaku dengan para saksi, membantah habis-habisan keterangan saksi, mencecar saksi. Itulah upaya mereka untuk kemudian menunjukkan pembelaannya kepada Gus Nur. Bahkan Egy Sujana dalam berbagai kesempatan dia mengatakan bahwa beginilah harusnya pengacara ketika membela kliennya, harus tegas, tidak boleh loyo-loyo. Dan apa yang disampaikan oleh Bambang Tri tadi itu sekilas membuat kita agak terenyuh juga dengan pernyataannya, karena dia tidak bisa menyembunyikan bahwa dia pun sudah sepertinya sudah lelah. Dia sudah cukup menderita akibat situasi ini, dan dia bermohon sekali sama Pak Jokowi untuk kemudian datang dan memperlihatkan ijazah asli. Mungkin dengan ijazah asli itu bagi Bambang Tri itu bisa mengakhiri penderitaannya. Tentu kita bertanya-tanya, justru mungkin akan semakin memperparah kondisi Bambang Tri. Dan kita yakin bahwa Pak Jokowi ini memiliki ijazah asli. Hanya saja karena Pak Jokowi anggap bahwa ini adalah persoalan remeh-temeh, persoalan kecil, yang bagi seorang presiden itu tidak mau pusing, tidak mau tersita waktunya untuk hal-hal seperti ini, untuk dilayani. Untuk apa? Untuk melayani mereka, sementara banyak urusan negara, urusan rakyat yang harus diurusnya. Dan kita yakin bahwa apa yang disampaikan oleh Bambang Tri bahwa hari ini dia sudah cukup menderita,
pasti akan semakin menderita lagi jika proses peradilan ini nanti sudah selesai. Demikian pula Gus Nur, dia mengatakan bahwa dia siap untuk kemudian minta maaf jika kemudian terbukti bersalah. Tetapi menurutnya sejauh ini dia belum bersalah, tetapi sudah dipenjara dan dia tidak bisa mengungkapkan seperti apa penderitaannya di dalam penjara. Kadang dia menyampaikan ya bahwa suasana penjara yang begitu sempit ya, yang kadang untuk meluruskan kaki saja susah, mau sholat juga susah ya, berdekatan dengan pembuangan sampah ya. Itulah situasi yang ada di dalam tahanan yang terjadi pada diri Gus Nur. Dan dia pun menyatakan ya akan siap minta maaf, bahkan mencium kaki jika terbukti bersalah. Dan saya yakin bahwa ya proses peradilan ini bakal ya membuat mereka ini akan dihukum ya, karena bagaimanapun juga ya logika umum kita mengatakan bahwa tak mungkinlah seorang presiden memiliki ijazah asli. Artinya apa? Bahwa publik sudah mengamini itu sebagai sebuah kebenaran ya, dan sejumlah kesaksian juga yang diberikan oleh rekan-rekannya Pak Jokowi ya tentang keaslian ijazah Pak Jokowi dari sejak SD, SMP, SMA hingga UGM. Tetapi memang Bambang Tri ini sepertinya memiliki tujuan-tujuan tertentu ya untuk kemudian menjatuhkan wibawa, kredibilitas Pak Jokowi. Bagaimana tidak kalau kita tracking ke belakang, dia pernah menulis buku Jokowi Undercover yang kemudian berujung beliau kemudian ditangkap ya dan dipenjara karena diduga telah menyebar berita hoax. Tetapi dia tidak puas ya, sepertinya dia tidak jerah dengan hukuman yang sudah menimpa dirinya. Begitu keluar, dia malah semakin menjadi-jadi dan menulis lagi buku ya Jokowi Undercover 2 ya. Dan ini tambah menjadi-jadi ketika dia melakukan proses mubahalah yang dipandu oleh Gus Nur. Ketemulah dengan para kuasa hukum yang juga selama ini punya rekam jejak yang memang tidak ya bersahabat dengan rezim Jokowi. Ibaratnya gayung bersambut ya, sudah mereka pun kemudian ya bersama-sama ya untuk ya menyerang Pak Jokowi. Hanya saja kali ini mereka melakukan secara lebih cerdas ya, karena melalui prosedur hukum ya yang tentu nampak lebih elegan. Tetapi apa yang nampak dari proses-proses hukum yang kita lihat ya, mereka juga sering membangun opini-opini di luar sana ya untuk mempengaruhi publik ya akan situasi yang sedang mereka alami ya. Bahkan dia selalu menuding bahwa saksi yang hadir itu tidak berkualitas, semua yang dihadirkan itu tidak berkualitas menurutnya. Itu tersedia. Kita akan melihat akan seperti apa proses ya yang akan terjadi. Yang jelas bahwa kita berharap secepatnya ada kepastian hukum yang membuat terang persoalan ini dan menghukum orang yang bersalah dan membebaskan orang yang tidak bersalah. Saya kira demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.